Setiap manusia memiliki potensi dan kesempatannya masing-masing. Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk selalu mendapatkan yang terbaik. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Sabtu 26 Februari 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dalam rangka mengantisipasi musibah banjir di wilayah DKI Jakarta, prajurit Lantamal 3 menggelar latihan penyelamatan dan evakuasi di Danau Sunter, Jakarta Utara. Musibah kerap datang tanpa tahu kapan dan di mana. Dihadapkan dengan kontur geografi DKI Jakarta yang rawan musibah banjir, prajurit Detasemen Markas Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta menggelar latihan penyelamatan dan evakuasi banjir yang digelar di wilayah Danau Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komandan Lantamal 3 Brigjen TNI Marinir Umar Faruk mengatakan bahwa latihan ini digelar dalam rangka membina dan menyiapkan personel untuk menghadapi musibah, khususnya bencana banjir, sebagai langkah awal dalam mengantisipasi terjadinya bencana guna meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan. Diharapkan melalui latihan ini, prajurit bisa lebih siap, tanggap, dan terlatih jika dihadapkan pada kejadian yang sesungguhnya, guna membantu masyarakat sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Sambut kedatangan RI-1 di Bitung, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado siapkan tim pengamanan VVIP. Sehari sebelum kunjungan kerja RI-1, Presiden Joko Widodo ke Sulawesi Utara, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado, Brigadir Jenderal TNI Marinir Wayan Ariwijaya melakukan pengecekan serta memastikan kesiapan unsur tim pengamanan VVIP yang disiagakan di Kota Bitung. Dalam rangka pengamanan orang nomor 1 di Indonesia tersebut, telah diterjunkan aparat keamanan gabungan TNI Polri dan instansi terkait seperti Basarnas, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga Satpol PP Provinsi Sulawesi Utara. TNI Angkatan Laut sendiri menitik beratkan kesiapan unsur-unsur pengaman di laut yang telah disiagakan di sekitar Pelabuhan Bitung dan perairan Selat Lembeh. Sementara itu, Lantamal 8 Manado juga melaksanakan pengamanan sektor darat dengan menerjunkan 1 SSK Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 8 Bitung, 1 SSK Satuan Kapal Patroli, dan 1 tim polisi militer Angkatan Laut. Sementara, pengamanan sektor laut di perairan Selat Lembeh telah disiapkan 1 kapal perang Republik Indonesia, 3 kapal Angkatan Laut, 1 unit Sea Rider, dan 1 tim Second Fleet Quick Response. Prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong laksanakan bersih-bersih dermaga akibat gelombang tinggi air laut di perairan Sorong, Papua. Gelombang tinggi di sepanjang perairan Laut Sorong menerjang daratan dengan menyisakan tumpukan sampah di sekitar dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong. Seluruh prajurit bersama Jales Senastri Koordinator Cabang 14 DJA 3 melaksanakan kegiatan bersih-bersih di sekitar area dermaga. Sampah yang terbawa gelombang tinggi kali ini merupakan yang terbanyak dibanding hari-hari sebelumnya, meninggalkan potongan kayu dan tumpukan plastik. Fenomena alam ini kerap terjadi akibat cuaca buruk. Salah satu upaya nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah dilaksanakannya kerja bakti bersih-bersih area dermaga. TNI Angkatan Laut menggelar serbuan vaksinasi maritim kepada masyarakat di Pulau Kalimantan dan Pulau Rote. Pangkalan TNI Angkatan Laut Sanggata secara konsisten melaksanakan serbuan vaksinasi maritim di wilayah kerjanya. Kali ini menyasar masyarakat di Pasar Induk Kelurahan Teluk Lingga, Kabupaten Kutai Timur dengan mendatangi langsung para pedagang ikan, pedagang sayur, maupun masyarakat yang sedang berbelanja. Sebagian dari masyarakat ini kurang memiliki waktu untuk datang ke tempat-tempat yang telah ditentukan untuk mendapatkan vaksinasi baik dosis pertama, kedua, maupun ketiga. Menurut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sanggata, Letkol Laut Pelaut Komang Nur Hadi, vaksinasi jemput bola ini gencar dilaksanakan untuk menuju Indonesia sehat bebas COVID-19. Sebanyak 165 warga tervaksinasi menggunakan jenis AstraZeneca dengan vaksinator dari Balai Pengobatan. Lanal Sanggata bersinergi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Sanggata, Babin Potmar Lanal Sanggata, dan unsur pengaman para pedagang yang berada di Pasar Induk Sanggata.
Sementara itu, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim massal dengan menggunakan jenis Sinovac dan AstraZeneca yang melibatkan 13 tenaga kesehatan gabungan dari Balai Pengobatan Lanal Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Sebanyak 87 warga pesisir, nelayan, port security, penumpang kapal, pelajar, serta beberapa masyarakat lanjut usia yang berada di terminal penumpang Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin tervaksinasi tanpa ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko menyampaikan, sampai dengan saat ini Lanal Banjarmasin sudah menggelar vaksinasi massal yang ke-80 di beberapa tempat di wilayah Kalimantan Selatan dengan total keseluruhan 23.507 orang. Serbuan vaksinasi maritim akan terus digelar untuk strengthen herd immunity di elemen masyarakat supaya terlindungi dari virus corona. Dari Pontianak, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak, Laksamana Pertama TNI Soeharto kembali memerintahkan tim Alfa Satgas Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19 Lantamal 12 Pontianak untuk melaksanakan kebut vaksinasi maritim di Desa Adatai, Ketemenunggungan Tae Komunitas Tio Kandang, Sanggau, Kalimantan Barat. Vaksinasi ini terselenggara berkat kerjasama institusi Dayakologi dengan memberikan sebanyak 411 dosis vaksin terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun yang gencar dilaksanakan sebagai upaya menekankan penyebaran wabah virus COVID-19, serta untuk membentuk kekebalan komunal masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Di waktu yang berbeda, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak melalui tim Alfa dan Bravo Satuan Tugas Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19 Lantamal 12 Pontianak menggelar vaksinasi di beberapa tempat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Tim Alfa melaksanakan vaksinasi di Pontianak Center Kota Pontianak dan tim Bravo melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat maritim yang melaksanakan aktivitas di Waterfront Dermaga Pelabuhan Senghi Kota Pontianak. Dalam kegiatan ini, Satgas COVID-19 Lantamal 12 bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dengan menargetkan sekitar 150 dosis untuk vaksin ketiga atau booster dalam rangka mencapai kekebalan komunal masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Dari Beranda Selatan NKRI, Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Rote menggelar serbuan vaksinasi maritim kepada pekerja dan penumpang serta masyarakat yang berada di Bandara Desi Saundale, Tontedao, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur yang digelar oleh Balai Pengobatan Lanal Pulau Rote. Kepala Balai Kesehatan Lanal Pulau Rote, Letda Laut Kesehatan Rahmat Fajar mengatakan, sebanyak 90 dosis disiapkan untuk vaksin 1, 2, dan 3 untuk 90 dosis jenis vial dan AstraZeneca untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi. Diharapkan masyarakat tidak perlu takut dan ragu untuk mengikuti vaksinasi untuk imunitas tubuh dan terhindar dari virus COVID-19. Ya netizen, demikian berita tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dinda beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.